لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه Tentunya sebuah proses pengimbasan adalah proses yang mesti dilakukan oleh siapapun sebenarnya yang mengikuti kegiatan yang diupayakan atau difasilitasi sekolah. Ibu bapak, insya Allah ini sebenarnya materi lama yang diingatkan kembali dalam kurikulum Merdeka. Tahun kedua kita mengikuti kurikulum Merdeka dengan berbagai macam fasilitator dan membandingkan beberapa fasilitas dari Kemendikbudristek ya. Saya sudah bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari kurikulum Merdeka ini yang bisa kita aplikasikan pada sekolah kita. Yang jelas apapun metodenya, nilai kita sebagai sekolah Islam terpadu itu tidak hilang. Merdeka itu, maka dia memulai dengan halaman. Ya, dia berarti belum merdeka itu. Masih pola lama kan guru kita gitu ya. Dulu ya, anak-anak buka halaman 50 gitu ya. Terus kan anaknya, "Bu, udah dijelasin ini, Bu. Waktu itu kan Ibu nggak masuk." Digantiin guru yang lain. Sekarang udah bukan halaman 50. Anak-anak lebih menguasai dari kita. Ya, kalau kita masih mau memakai pola pembelajaran buka halaman 50, buka halaman 70, ya kita semua berproses ya. Insya Allah kita semua berproses. Pak Dr. Supangat presentasi ya. Salah satu contoh pengajaran kurikulum Merdeka yang sangat jelas itu pada pelajaran Quran. Ya enggak? Karena sudah dikelompokkan pada kafaannya masing-masing, kemampuannya masing-masing, kompetensinya masing-masing ya. Tetapi memang menjadi ujian ketika itu diterapkan pada kelas klasikal. Bicara tentang literasi tertinggi adalah Al-Quran. Bicara literasi, jangan ngomong tentang literasi kalau Al-Qurannya sendiri belum beres. Ya, kenapa? Al-Quran adalah salah satu-satunya sumber yang tidak ada hoax di sana. Yang kita semua yakin bahwa itu adalah benar. Yang kedua adalah hadis ya, yang sudah memang ulama bersepakat bahwa ini sahih semua ya. Seperti misalnya sahih Bukhari Muslim. Cek apakah kita sudah pandai berliterasi, cek buku kita. Udah punya buku sahih Bukhari Muslim, itu kan ilmu asalnya dari Allah ya. Ya kalau kita menemui kesulitan, bagaimana hubungan gurunya dengan Allah? Boleh cerita untuk mendapatkan masukan atau sharing, tetapi jangan lupa juga curhat ke Allah juga. Kalau kiai-kiai gontor tuh yang suka saya baca itu, ketika ada masalah itu disebut muridnya satu persatu dalam doanya para kiai. Pernahkah kita melakukan itu? Kita sebut nama anak kita. Selama ini kalau anak kita sebut lah ya, anak kandung kita ya. Bahkan kata yang baik itu adalah berdoa itu plus kebutuhan anak. Bayangkan, Islam sebenarnya udah ngajarin kalau kita doain anak-anak kita per kebutuhan anak, karena anak kita itu juga kelemahannya masing-masing ya. Nggak ada anak yang sama semua. Mengenal diferensiasi, cuma definisi diferensiasi boleh. karakter yang berbeda-beda. Maka guru bagaimana caranya mengakomodir seluruh perbedaan yang ada di sekolah. Ya, diferensiasi itu serangkaian rencana yang masuk akal ya. Kalau bahasa Inggrisnya common sense, betul nggak Bu Tanah Lokal? Yang mengakomodir keunikan murid. Dan tadi dijelaskan sama Bu Ayu, diferensiasi itu ada 3, di konten, proses, dan produk. Ya, jadi di apa yang kita siapkan, kemudian berlangsungnya jadi perencana, kemudian pelaksanaan dan output ya, seperti itu. Kira-kira SMA selama bertahun-tahun selain mengajar dia juga menyelesaikan sama ya seperti kita tugas administrasi yang cukup banyak. Karena materi pelajaran yang diambil tidak berubah, beliau memutuskan untuk menggunakan rancangan pembelajaran tahun lalu aja buat siswa yang baru untuk menghemat waktu. Ada yang bisa memberikan pandangan guru ini di bidangnya? Nyaman. Jadi zona nyaman, iya pasti orang nggak mau berusaha. Ya, yang lainnya bisa dibilang apa Pak Adi?
Ya pasti itu ujung-ujungnya boro-boro diferensiasi. Mau usaha juga enggak gitu kan, di copy paste aja. Tahun lalu, tahun ini, tahun depan, dan sekian puluh tahun lagi. Itu aja gitu, nggak tahu anaknya udah beda, berubah ya. Tidak kreatif atau tidak mau berupaya gitu. Dia nggak mikir kalau anak yang sekarang dia ajar, itu berbeda dengan anak tahun kemarin. Orang bapak-bapak ketika dari CP itu kan, kalau CP kan yang buat bukan kita ya. Kita udah dapat dari Kemendikbudristek, mereka yang buat. Kalau dulu tuh KIKD ya. Nah, sekarang dari CP itu kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Yang bikin tujuan pembelajaran siapa? Guru. Jadi ketika kita bikin 4 tujuan pembelajaran ibu bapak, itu untuk anak yang tertinggi kita wajibkan mereka menguasai semua. Tetapi untuk anak yang kurang 2 juga nggak apa-apa. Itu ya. Selama ini kan memang kita memastikan semua anak itu harus bisa gitu kan. Jadi kita memang membuat teks pelajarannya itu udah nggak pakai tedeng aling-aling tuh, kita samain semua. Mau dia ngerti ataupun tidak, semuanya sama. Ya, kita nggak memperhatikan tentang keunikan anak. Ternyata ketika kita bikin 4 tujuan pembelajaran, ada anak-anak yang 2 aja udah cukup. Ya, ada yang 3 dan yang paling pintar tentunya, bukan paling pintar ya, paling cepat tentunya 4-4-nya dia kuasai. Seperti itu. Makanya ketika misalnya kita sudah menentukan tujuan pembelajaran dan kita memetakan kok anak ini memang kayaknya kan di kelas tuh ada anak yang kurang ya, ada anak yang kurang. Ya kita jangan minta mereka sama dengan yang cepat gitu loh. Karena tetap nggak bakal gitu loh. Mau diapain juga susah gitu. Bentuk anak-anak itu belajar, jadi dia memang senang belajar. Jangan sampai kapok belajar. Karakter dan perkembangan peserta didik kita ini ya, sehingga pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Itu ternyata kita harus punya datanya Bu. Jadi nanti kita buat tuh jawaban itu satu-satu anak itu ada draftnya wawancara, nanti kita kumpulkan. Oh ini loh hasil wawancaranya, ya. Nanti apa ya Bu? Mungkin nanti terkadang hal-hal yang seperti ini ya, daftar wawancara ini sebagai modal kita nanti untuk tahun ke depan. Apa ya, anak itu memang harus diapresiasi. Kemudian ketika dia dilibatkan dalam pembelajaran, disuruh mencari, gak langsung dikasih tahu ini apa, ini gitu enggak. Terkadang diulang lagi juga nggak tahu ya, bisa jadi gitu. Tapi kan coba pancing dia untuk mencari tahu. Buat kita cuma kasih clue-nya aja. Nih kita kasih ini misalnya, kalau pindah ngajarinnya adik Siwa gitu, itu clue-nya misalnya daftar pertanyaan, kamu cari informasinya, kamu buat itu bentuk gambar, kamu buat seperti apa mind map, terserah disesuaikan dengan mereka seperti itu. Bandingnya tingkat dengan KD. Iya, kalau kita enggak. Jadi di situ ada pengetahuan, di situ ada praktek, ya ada keterampilan, masuk satu nilai. Inilah apa istimewanya kurikulum Merdeka.